Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Administrasi Publik FISIP UPN Veteran Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Susi Harjati MAP. Yang kami hormati Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik FISIP UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Calvin Edo Wahyudi, Esos MKP. Yang kami hormati narasumber kegiatan internasional Certification How to Get Financial Aid from Coursera, serta seluruh panitia dan peserta yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa saat ini berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara daring melalui Zoom pada hari Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024 dalam acara internasional Certification How to Get Financial Aid from Coursera. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Rahmita Dwi Yunisa selaku moderator yang akan memandu acara dari awal hingga akhir dengan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Wakil Koordinator Puskap tahun 2024, yang keempat penyerahan sertifikat narasumber dan sesi dokumentasi, yang kelima, penyampaian materi oleh narasumber yaitu Kak Danu Firman Cahya Sisnanda. Yang keenam, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir yaitu pembacaan kesimpulan dan penutup. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini dan untuk kelancaran acara internasional Certification How to Get Financial Aid from Coursera, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk hadirin duduk siap dan kepada operator dipersilahkan. Baik, terima kasih. Memasuki rangkaian acara yang ketiga, yakni sambutan, beserta pembukaan secara resmi kegiatan internasional Certification How to Get Financial Aid from Coursera,
yang akan disampaikan oleh Kak Sherly Dian Anugrah selaku Wakil Koordinator Puskap 2024. Kepada Kak Sherly, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Kak Danu Firman Cahya Sisnanda. Yang saya hormati teman-teman panitia penyelenggara dan juga para peserta webinar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul secara daring dalam acara International Certification How to Get Financial Aid from Coursera. Sebelumnya, saya mewakili Koordinator Program Studi Administrasi Publik, Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik, dan juga Koordinator Puskap, karena beliau tidak bisa berada di tengah-tengah kita dalam acara kali ini dikarenakan adanya kegiatan yang bersamaan. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada panitia penyelenggara dan juga kepada teman-teman peserta semuanya yang berkenan untuk hadir pada acara pagi hari ini. Semoga dengan acaranya webinar pada pagi hari ini memberikan kita wawasan serta pengetahuan baru tentang bagaimana penggunaan aplikasi Coursera yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian nanti akan diadakan sesi mentoring setelah acara yang akan dimentori secara langsung oleh Kak Danu. Nah, dalam sesi mentoring nanti akan dibantu nih bagaimana tata cara pendaftaran, pembuatan IC, dan juga persyaratan lain agar bisa mendapatkan kelas gratis di Coursera. Mungkin dari teman-teman ada nih yang belum kenal atau belum mengetahui aplikasi Coursera, mungkin nanti bisa dibantu oleh Kak Danu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan webinar International Certification How to Get Financial Aid from Coursera secara resmi saya buka. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Sherly. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang keempat, yaitu penyerahan sertifikat dan sesi dokumentasi diharapkan peserta on-cam. Kepada operator yang bertugas, dipersilahkan. Untuk peserta, dipersilakan untuk on-cam. Untuk dokumentasi dimulai dari slide yang pertama dulu. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk slide yang kedua, saya bantu hitung kembali. 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk slide ketiga, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk operator. Baik, teman-teman peserta memasuki inti acara pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipaparkan oleh Kak Danu Firman Cahya Sisnanda. Dan izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari Kak Danu. Dimohon kepada operator untuk menampilkan CV Kak Danu. Kak Danu merupakan mahasiswa aktif angkatan tahun 2022 Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Kak Danu aktif dalam organisasi dan kepanitiaan, salah satunya Kak Danu saat ini menjabat sebagai anggota Divisi Kajian Publik. Kak Danu juga merupakan mahasiswa yang lolos pada program Indonesia International Student Mobility Awards atau ISMA di Vytautas Magnus University. Selamat pagi Kak Danu. Pagi, Kak Mita. Oke, Kak, sudah siap ya, Kak, untuk memaparkan materi hari ini? Wah, sangat siap.
Oke, sepertinya dari peserta juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Kak Danu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi dari Kak Danu. Kepada Kak Danu, waktu dan layar saya persilahkan. Silakan, Kak. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Danu Firmansyah Sisnanda, anggota Divisi Kajian Publik Puskap UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan membantu menjelaskan mengenai apa itu Coursera, websitenya, aplikasinya, sampai dengan bagaimana tata cara kita untuk apply financial aid. Oke, boleh di next. Untuk pemaparan dari saya, nanti saya akan menjelaskan apa itu Coursera, benefits atau value atau manfaat yang bisa kita dapati dari webinar dan materi mengenai Coursera kali ini. Yang ketiga yaitu tips and tricks untuk keterima financial aid di Coursera. Yang keempat yaitu bagaimana cara menulis esai yang bagus untuk diterima financial aid. Dan yang terakhir yaitu mentoring session. Bisa di next. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman masih asing ya sama Coursera itu. Coursera itu sebenarnya itu adalah sebuah platform pembelajaran daring atau online yang menawarkan berbagai kursus, sertifikasi, dan program gelar juga loh yang bisa diakses kita itu seluruh dunia. Platform ini juga didirikan pada tahun 2012 oleh dua profesor ilmu komputer dari University of Stanford, yaitu Daphne Koller dan Andrew. Dan untuk selebihnya akan saya paparkan lebih lanjut karena Coursera ini juga bekerja sama dengan universitas dan perusahaan-perusahaan ternama dunia seperti Google, IBM, dan universitas ternama lainnya. Dengan adanya Coursera ini, itu platform ini juga menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi melalui internet. Jadi kita bisa mengakses pembelajaran secara daring. Bisa di next. Nah, untuk penawaran yang ditawarkan Coursera itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu kursus atau mata kuliah tertentu. Dari Coursera sendiri juga menyediakan berbagai partner yang udah bekerja sama dengan pihak Coursera seperti Stanford University, Yale University, maupun perusahaan-perusahaan ternama dunia seperti Google dan IBM. Nah, seperti universitas-universitas ternama yang sudah saya sebutkan tadi, itu juga sudah menyediakan berbagai mata kuliah yang kita bisa tempuh secara online. Untuk selanjutnya yaitu program sertifikasi. Program sertifikasi ini biasanya itu dari perusahaan ternama dunia itu tadi, yaitu dari Google, IBM, dan perusahaan ternama lainnya. Misalkan ya, aku ngambil sertifikasi ilmu komputer misalkan. Nah, itu termasuk sertifikasi yang berasal dari misalnya aku apply yang dari Google atau dari IBM. Itu termasuk program sertifikasi. Dan untuk selanjutnya itu program profesional dan spesialisasi. Untuk program profesional dan spesialisasi itu biasanya mencangkup satu lingkup yang besar. Misalkan aku apply pada spesialisasi kota berkelanjutan atau sustainable city. Itu nanti dalam program spesialisasi itu masih ada 4 course yang harus aku ikuti lagi. Jadi diibaratkan buku itu spesialisasi itu buku dan bab 1 sampai bab 4 itu merupakan mata kuliah yang kita bisa tempuh. Jadi kita kayak mampu menerapkan spesialisasi di bidang yang kita pilih gitu loh. Dan untuk selanjutnya yaitu program gelar. Di Coursera ini juga menawarkan program gelar secara online, entah itu S1 maupun S2. Jadi kita bisa apply program gelar secara online dan juga diakui secara internasional. Misalkan ya, Georgetown University yang dari Washington menawarkan program gelar Master of Art misalkan. Itu kita bisa apply, cuma biayanya kalau gelar otomatis ya mahal. Mungkin panitia bisa di next. Nah, untuk benefits atau manfaat yang kita bisa dapatkan dari aplikasi atau website Coursera ini, yang pertama yaitu akses pendidikan berkualitas tinggi. Tidak dipungkiri kan kita tentu mengetahui bahwa Coursera ini diajarkan
oleh profesor dan ahli dari universitas dan perusahaan termuka di dunia, seperti yang aku sebutin tadi itu, seperti Stanford University, Yale University, Google, IBM, dan perusahaan dan universitas terkemuka lainnya. Nah, selain itu, materi yang kita dapatkan dari website atau aplikasi Coursera itu tentunya materi yang terbaru dan relevan. Jadi, konten atau isi dari kursus atau mata kuliah yang kita ikuti itu disusun berdasarkan penelitian terbaru dan kebutuhan industri-industri, misalkan kebutuhan karir untuk kita ke depannya. Tentunya ini juga memastikan peserta untuk mendapatkan informasi yang relevan dan terkini. Untuk selanjutnya yaitu manfaat kedua, yaitu fleksibilitas dan pembelajaran. Nah, fleksibilitas dalam pembelajaran ini seperti apa? Jadi, fleksibilitas dalam pembelajaran itu seperti kita bisa akses atau kita bisa mempelajari materi sesuai dengan waktu kita masing-masing. Ibaratkan aku apply satu mata kuliah misalkan. Itu nanti aku bebas mau kerjanya itu kapan aja, mau jam 1 subuh kayak jam berapa kayak itu bisa. Nah, selain itu, kita itu bisa akses website atau aplikasi ini tuh di mana saja. Jadi fleksibilitas banget gitu loh. Entah itu dari mulai dari jadwalnya maupun dari pengaksesannya. Kita kita bisa akses melalui komputer, tablet ataupun ponsel. Untuk manfaat yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa beragam bidang yang ada pada era saat ini itu kan tentunya banyak sekali tantangan dan peluang juga otomatis. Nah, melalui Coursera ini, Coursera itu menawarkan kita berbagai kursus maupun mata kuliah di berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, bisnis, seni, kesehatan, data science, dan banyak lagi. Selain itu, spesialisasi dan program profesional juga membantu peserta untuk mengembangkan keterampilan khusus yang sangat dibutuhkan di pasar kerja. Bisa di next. Untuk manfaat selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu sertifikasi dan pengakuan internasional. Tentunya sertifikasi ini diakui secara internasional atau diakui seluruh dunia karena sertifikat yang diperoleh dari Coursera itu diakui secara resmi dan dipegang oleh perusahaan dan universitas ternama yang udah berpartner atau bekerja sama dengan pihak Coursera. Seperti perusahaan dan universitas yang sudah aku sebutkan tadi. Selain itu, ini juga bisa membantu kita untuk menyusun portofolio kita otomatis. Seperti misalkan kita mengikuti kursus misalkan ya ilmu komputer, otomatis kan itu juga bisa menambah skill kita, pengetahuan kita dan juga sebagai tambah-tambah di portofolio kita. Selain itu nanti di program Coursera yang kita apply itu tentunya nanti ada proyek dan tugas yang harus kita selesaikan selama waktu atau jangka waktu kursus yang sudah diberikan oleh pihak Coursera. Yang manfaat yang kelima yaitu kesempatan untuk mendapatkan gelar. Tadi kan udah aku sebutkan juga ya, kalau Coursera itu juga menawarkan program gelar secara online, entah itu S1 ataupun S2. Program gelar ini juga diakui secara internasional. Jadi ini resmi karena juga udah berpartnership dengan pihak universitas tanpa harus pindah tempat tinggal gitu loh. Untuk yang keenam yaitu adanya bantuan keuangan atau financial aid. Nah, dengan adanya Coursera ini, Coursera itu juga menyediakan bantuan keuangan bagi peserta yang membutuhkan, sehingga kursus dapat diakses lebih banyak lagi oleh seluruh dunia ataupun seluruh masyarakat yang merasa terhalang mengenai masalah biaya. Tapi bantuan keuangan ini itu enggak semuanya tersedia, hanya beberapa aja. Cuma kebanyakan yang tersedia. Bisa di next. Untuk manfaat yang selanjutnya yaitu pengalaman belajar interaktif. Karena kan ini diadakan secara online ya. Jadi tentunya nanti ada forum diskusi yang kita itu dapat kita ikuti sesuai dengan instruksi ataupun aturan yang sudah ada dalam Coursera ataupun kursus yang kita ikuti tadi. Selain itu, ini juga tentunya memperkaya pengalaman belajar kita. Nah, selanjutnya yaitu tugas praktis dan proyek. Kursus itu seringkali mencakup tugas praktis dan proyek akhir yang akan membantu peserta mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari dalam konteks nyata. Nah, di Coursera ini misalkan aku ambil mata kuliah sains data misalkan ya.
Nah, itu nanti tentunya itu akan ada kuis harian yang bisa kita ikuti setelah kita membaca materi dan mendengarkan penjelasan dari lectures atau dosen. Setelah itu, kita juga akan mengikuti seperti ujian, kayak ujian tengah semesternya maupun ujian akhir semesternya. Cuma sebutannya bukan ujian akhir semester maupun ujian tengah semester. Nanti juga ada aturannya, misalkan di course yang aku tuju tadi, sains data misalkan ya, itu aku waktu ujiannya misalkan aku dapat 70. Kebetulan minimal KKM-nya itu juga 70. Jadi otomatis aku lolos buat masuk ke materi selanjutnya gitu loh. Dan kalau misalkan kita udah lolos semua dari awal sampai akhir dalam mengikuti kursus ini atau mengikuti mata kuliah, itu kita nanti dapat sertifikat. Bisa di next. Nah, yang manfaat yang selanjutnya yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir itu di mana kursus atau program itu diarahkan oleh industri. Banyak kursus yang dikembangkan bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Google dan IBM yang sudah aku sebutkan tadi. Selain itu, ini juga membantu kita terkait jaringan profesional atau networking. Melalui Coursera, kita itu bisa membangun jaringan dengan profesional gitu, membangun jejaring dari seluruh dunia, sehingga ini tentunya bisa membuka peluang untuk kolaborasi dan pengembangan karir kita. Untuk manfaat yang terakhir yaitu pembelajaran berkelanjutan, di mana ini maksudnya kita ibaratkan aku udah apply salah satu mata kuliah misalkan ya, yang tadi sains data, itu aku bisa akses materi itu terus sampai kayak seumur hidup gitulah. Jadi kita bisa akses materi itu kayak selamanya gitu. Misalkan aku lupa materi ini, misalnya aku apply itu tahun 2022. Terus aku pengen belajar lagi di tahun 2024 ini, itu masih bisa aku akses materinya seluruhnya, entah itu perkuliahannya, entah itu materi pembelajarannya dan video pembelajaran lainnya. Bisa di next. Nah, ini aku mau tunjukin step by step untuk apply financial aid. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, otomatis yang pertama kita buat akun dulu ya. Buat akun atau login yang udah punya. Setelah itu nanti kita bisa explore atau mencari mata kuliah yang pengen kita apply. Misalkan di home pageku ini ada data science. Nah, itu nanti kita bisa apply itu, bisa pilih mata kuliah atau program sertifikasi lainnya yang kita kayak kita tertarik gitu untuk ikuti. Next. Nah, ini step by stepnya ya. Yang pertama misalkan ini aku mau apply mata kuliah Smart City Management of Smart Urban Infrastructures. Nah, itu kita bisa lihat itu dari École Polytechnique Federal, itu dari Prancis kayaknya ya, dari Politeknik Prancis. Itu misalkan kita mau apply itu kita pencet next. Setelah kita pencet itu nanti ada tulisan gini. Tuh, enroll for free atau financial aid available di samping kanannya itu. Nah, kalau ada financial aid available itu maksudnya kita bisa apply untuk bantuan keuangan. Untuk enroll for free itu maksudnya kita itu cuma bisa apply, cuma nggak dapat sertifikat dan materinya itu terbatas. Kalau enroll for free itu materinya terbatas, terus kita nggak bisa ikut ujiannya, nggak bisa ikut kayak akhir lah sampai akhir itu nggak bisa kalau kita mendaftarkan secara gratis. Kalau yang financial aid ini semacam full program kita secara gratis gitu. Nah, setelah kita lihat, misalkan aku tertarik di ini ya, Smart Cities Management of Smart Urban Infrastructures. Nah, itu kita bisa lihat kalau pembelajaran ini diajarkan dalam bahasa Inggris. Taught in English, ada tulisannya kan. Dan nanti juga instrukturnya atau seperti profesorku yang bakal ngajari itu ini kita bisa lihat yaitu Matthias Finger. Dan untuk review dari orang-orangnya itu juga kita bisa lihat. Misalnya orang-orang ini ada sebanyak 1.724 review. 1.724 orang itu menilai mata kuliah ini 4,7 gitulah. Selain itu, kita juga bisa lihat kalau ini merupakan level beginner, kayak level awal gitu lah. Jadi teman-teman itu kayak masih kategori yang dasar.
Jadi nggak terlalu aku takut misalkan apply ini karena takut nggak tahu apa-apa. Nggak perlu, kita karena bisa lihat levelnya, itu levelnya apa, level beginner, intermediate, atau advance. Kalau level beginner itu kan no prior experience required, atau artinya tidak perlu kayak paham-paham betul mengenai atau yang punya pengalaman betul mengenai hal yang kita apply ini. Nah, di sini kita bisa lihat juga kapan jangka waktu penyelesaian mata kuliah yang kita apply ini. Misalkan di mata kuliah ini ya, yang tadi Smart Cities ini, itu perkiraannya yaitu 3 minggu 4 jam. Jadi kita bisa menyelesaikan program atau mata kuliah ini itu perkiraan selama 3 minggu 4 jam. Selain itu flexible schedule ya, otomatis seperti yang aku sebutkan tadi, bahwa kita bisa akses di mana aja, kita bisa mempelajari kapan aja, bisa di next. Nah, untuk selanjutnya yaitu setelah kita pencet financial aid available, nanti itu kita akan ada kayak kepastian gitu. Application can take up to 16 to be reviewed. Jadi, selama 16 hari nanti akan direview setelah kita apply. Jadi, setelah kita pencet financial aid available, nanti itu masih ada kayak konfirmasi ulang apakah ingin melanjut atau mendaftar. Kalau mendaftar itu kan mahal ya, satu mata kuliah, nggak gratis. Nah, di sini kita bisa pencet continue to the application, next. Nah, setelah kita pencet continue to the application, itu nanti akan ada tampilan seperti ini, bahwa satu mata kuliah ini ternyata itu ada harganya, yaitu sekitar Rp782.747 jika dirupiahkan. Ini dari École Polytechnique Fédérale Le Lausanne dari Prancis ya, Politeknik Prancis. Jadi, setelah kita pencet tadi continue to the application, itu kita bisa lihat dan kita isi untuk data diri kita atau background kita. Nanti ditanyain education-nya itu apa. Misalkan mungkin ada teman-teman yang S2 bisa pilih yang master degree. Untuk teman-teman yang masih SMA bisa high school diploma gitu. Nanti ada pilihannya. Kalau yang S1 kita pilih yang college degree. Untuk annual income, ini kita isi pendapatan kita per bulan. Mungkin dari teman-teman ada yang bekerja, mungkin dari teman-teman ada yang masih belum bekerja atau full kuliah, itu bisa diisi nol aja. Meskipun dapat uang saku dari ayah atau ibu, isi aja nol. Nanti pilih mata uang yang kita kayak apply, ini otomatis kita pilih rupiah ya. Selanjutnya yaitu employment status atau pekerjaan, itu kita bisa isi student. Nanti akan ada essay yang perlu kita buat, yaitu essay pertama, reason you applied for aid, alasan mengapa kamu ingin mendaftar bantuan keuangan ini. Nanti kita ditanyain pada essay pertama untuk menyusun essay gitulah, mengapa kita ingin apply bantuan keuangan ini gitu. Next. Setelah kita scroll ke bawah, itu kita bisa lihat nanti ada konfirmasi ulang, itu dicentang. I've reviewed my information and everything is up to date. Bahwa segala sesuatu yang kamu isi di atas itu informasi terbaru dan terkini gitu loh. Nanti setelah teman-teman udah buat esainya dan udah centang ini, bisa pencet next gitu. Next slide. Nah, setelah itu, teman-teman itu bisa lihat bagaimana teman-teman sendiri itu bisa bayar course ini. Jadi teman-teman itu bisa bayar juga, bisa gratis. Kalau gratis, geser aja itu yang biru itu ke kiri sampai nol. Jadi nanti bayarnya Rp0 ya. Kalau teman-teman mau bayar ya otomatis ya bebas sih, mau isi full atau berapa atau 100.000 pun bisa. Cuma ini kayak ditanyain bagaimana kamu bisa membayar gitulah semampu kita. Kita kan otomatis mau apply bantuan keuangan yang mau gratis kan, otomatis yang biru ini nanti kita tekan ke kiri sampai nol jumlahnya. Setelah itu nanti akan ada essay kedua yaitu dengan pertanyaan how will your selected course help you with your goals misalkan ya. Nah, ini nanti kita menjelaskan bagaimana course atau mata kuliah ini membantu kita mencapai goals kita gitu. Kita jelaskan, kita elaborasikan gitu mengapa mata kuliah yang kita pengen apply ini bisa membantu kita gitu, entah itu karir ke depannya ataupun goals kita ke depannya. Setelah itu, kita centang bagian terms and conditions. I'm sharing accurate information on my application. Bisa next.
Setelah kita scroll ke bawah lagi, itu nanti akan ada konfirmasi ulang lagi. I commit to finishing my course through Coursera. Jadi kayak kita itu berkomitmen untuk menyelesaikan mata kuliah atau course yang kita apply ini. Jadi kita mau gak mau itu kalau kita mau apply udah dikasih gratis, otomatis kita harus berkomitmen untuk menyelesaikan mata kuliah atau course yang kita apply. Setelah itu nanti kita harus menulis ulang I agree to the terms above, bahwa saya setuju dengan aturan di atas gitulah. Kita tulis ulang I agree to the terms above, terus kita verifikasi I'm not a robot, terus kita review. Review ini selama sekitar 16 hari. Bisa di next. Nah, ini prosesnya. Yang pertama tadi kan itu ada pemberkasan di mana kita melengkapi identitas, data diri, dan menyusun essay. Yang kedua itu seleksi administrasi dari pihak Coursera-nya dan pihak universitas yang udah bekerja sama. Misalkan aku tadi apply data science atau yang tadi itu smart cities di Politeknik di Prancis itu. Nanti pihak mereka itu akan review essay kita, application kita itu selama 2 mingguan gitulah kurang lebih. Setelah kita Maksudnya setelah application kita itu udah direview selama 2 mingguan itu, nanti akan ada pengumuman. Pengumumannya itu diumumkan melalui email yang kita daftarkan. Misalkan kita daftar di Coursera, aplikasi Coursera itu menggunakan email tertentu kan biasanya. Mungkin ada yang ganti-ganti email atau gimana. Itu kita sesuai dengan email yang kita pakai di Coursera. Jadi pengumumannya itu akan ada di email yang kita daftarkan tadi itu. Next. Ini kelebihan mundur. Nah, untuk strategi yang pertama yaitu penulisan esai yang pertama, yaitu ini aku ada strategi ataupun tips and tricks menulis esai mengenai esai yang pertama, yaitu reason you apply for aid atau alasan kita untuk daftar bantuan keuangan ini. Ini aku ada sedikit tips and tricks untuk menyusun esainya, yaitu dengan structure di bawah ini, yaitu yang pertama introduction atau pengenalan kita. Kita itu memperkenalkan diri kita tuh secara singkat, briefly introduce yourself. Setelah itu kita state the specific reason you are applying for financial aid. Jadi kita itu kasih alasan secara spesifik mengapa kita pengen apply bantuan keuangan ini. Untuk selanjutnya yaitu body atau main part dari esainya, atau dapat kita katakan ini isi intinya, inti esainya gitulah. Itu inti dari esainya itu kita bisa pilih financial situation. Kita bisa jelasin explain your current financial situation, mention if you are a student, employed part-time, unemployed, or have any other financial constraints. Kita jelasin mengapa kita pengen apply yang gratis gitulah, pengen apply bantuan keuangan yang gratis gitu. Kita jelaskan mungkin entah itu karena saya merasa apa, mungkin kita bisa elaborasikan lebih lanjut nanti. Setelah itu nanti kita be specific about your financial obligations. For example, tuition fees, terus living expenses, and family support. Itu kita bisa jelaskan lebih spesifik mengenai kewajiban keuangan kita atau keadaan keuangan kita. Setelah itu, di body part yang kedua, kita bisa jelaskan impact dari financial aid atau bantuan keuangan. Jadi kita bisa menjelaskan atau mengelaborasikan lebih lanjut mengenai dampak yang kita dapatkan setelah kita menerima bantuan keuangan ini. Jadi kita bisa mendeskripsikan bagaimana setelah kamu menerima ini, itu membantu kamu untuk misalnya uplifting your career gitu, kayak membantu kamu untuk mencapai goals kamu ataupun karir kamu ke depannya. Nah, selain itu kita bisa lihat di bagian impact of financial aid, itu kita bisa menjelaskan why it would be difficult for you to pay for the course without this aid. Kayak kita menjelaskan mengapa kita pengen apply gratis gitulah. Jadi kayak kita, tapi kalau bisa itu jangan bilang kayak seakan-akan kita itu miskin-miskin, enggak ya, enggak. Jadi kita itu kayak apply memberikan alasan yang secara profesional gitu, secara kayak formalitas bahwa kita ini apply juga membantu kita untuk mencapai goals dan juga membantu kita untuk kayak uplifting our career gitulah. Pokoknya teman-teman kalau mau apply jangan kayak merasa mau dikasihani gitu. Kalau bisa itu kita bisa
ngasih alasan yang spesifik, alasan yang detail, mengapa kita nggak bisa bayar terkait mata kuliah atau course yang kita tuju. Untuk last part dari essay yang pertama, terkait strukturnya, itu aku ada conclusion atau kesimpulan di mana kita menyimpulkan key points atau dari essay kita itu tadi, kayak kita menegaskan kembali apa yang kita pengen jelaskan. Setelah itu, kita bisa express gratitude for considering your application. Next. Nah, ini contoh essay terkait essay pertama yaitu reason you applied for aid. Jadi, ini misalkan ya, ini contohnya yang tadi briefly introduce ourselves kayak gitu ya. Kita itu bisa isi dengan misalkan my name is Danu Firmansyah Susnanda and I'm currently a student at misalkan UPN Veteran East Java, I'm writing to apply for financial aid to enroll in the course, misalkan tadi Smart Cities on Coursera. Setelah itu, kita bisa isi main part-nya, yaitu body part dari isinya, yaitu misalkan, as a student, my financial resources are quite limited. Kayak kita jelaskan, kayak keadaan finansial kita itu kan sebagai mahasiswa kan otomatis kayak masih limit gitu, masih limit dan masih ada batasnya gitulah kita sebagai mahasiswa kan. Terus kita jelaskan kayak my current income primarily goes towards essential living expenses such as rent, food, and transportation. Kayak kita menjelaskan bahwa keuangan kita atau keadaan keuangan kita itu biasanya, bukan biasanya ya, kayak sedang digunakan untuk kayak biaya hidup, seperti misalkan menyewa kos ataupun untuk membeli makanan dan transportasi. Nanti kita bisa menjelaskan lebih lanjut kayak lebih detail lagi kayak bis spesifik yang tadi aku sebutkan. Itu additionally I have to support misalkan kita kerja part time misalnya. Additionally, I have to support my family members, which further strains my finances. Kayak kita jelaskan bahwa kita ini juga nanggung keluarga misalkan ya, ini kondisi tertentu tiap orang kan beda. Terus kita itu lebih spesifik lagi mengenai yang selanjutnya yaitu despite misalkan studying, kita kan masih mahasiswa ya. Ini kan contohnya ini kan kalau udah bekerja, despite studying, my earnings are not enough to cover additional educational expenses. Kayak kita ini kayak gak bisa gitulah buat untuk mendapatkan uang tambahan gitu untuk membayar course atau mata kuliah yang kita apply. Jadi kita bisa jelaskan receiving financial aid would enable me to take this course without compromising my ability to meet these expenses. Kayak gitulah intinya. Kayak kita bahwa kalau kita udah dapat bantuan keuangan ini itu juga bisa membantu kita gitu. Kita kasih kepastian untuk mereka juga biar mereka juga mau bantu kita untuk kasih bantuan keuangan itu tadi. Terus paragraf selanjutnya yaitu this assistance would significantly reduce the financial stress I'm currently experiencing and allow me to focus on my studies. Kayak seakan-akan dengan adanya bantuan keuangan ini itu kita bisa kok kita setelah kita mendapatkan bantuan keuangan ini itu kita bisa mendapatkan kayak kondisi keuangan kita itu kayak semakin nggak susah-susah banget dan kita bisa mendapatkan pengalaman yang mengizinkan kita untuk lebih fokus untuk belajar gitulah. Kesimpulannya yaitu kita contohnya ini I'm sincerely grateful for your consideration of my application, kayak berterima kasih telah kayak reconsider terkait application kita. This financial aid would be instrumental in helping me achieve my educational and my career goals, which I believe will have long-term positive impact on my life. Kayak pokoknya kita jelaskan secara positif tadi, entah itu dalam keadaan kesusahan keuangan kita, sama impact dari course atau mata kuliah yang kita apply. Pokoknya kita kasih alasan yang profesional gitulah, biar kita bisa meyakinkan pihak interviewernya. Itu contoh essay yang pertanyaan nomor 1. Alasan kita apply untuk bantuan keuangan. Selanjutnya next. Yaitu essay strategi nomor yang kedua. Ini aku juga ada strukturnya juga mengenai essay yang kedua yaitu dengan pertanyaan how will your selected course help your goals? Kayak bagaimana
course atau kursus atau mata kuliah yang kita apply ini bisa membantu kita untuk mencapai goals kita. Pertanyaannya itu. Di sini aku juga ada strategi yang kedua untuk menulis essay yang kedua, yaitu yang pertama juga sama ya, otomatis ada introduction, body, dan conclusion. Cuma beda dikit lah sama yang tadi, soalnya kan tadi kan udah briefly introduce about ourselves ya. Terus yang pertama ini introduction, itu kita bisa introduce the course you wish to take, kayak kita mengenalkan, kayak cari tahu dulu lah course yang kita atau mata kuliah yang pengen kita apply itu bagaimana, kita pelajari apa nanti di situ. Itu kita bisa kenalkan mata kuliah yang kita pengen ambil. Setelah itu kita bisa state your current goals mengenai entah itu educational, career, or personal development kita masing-masing. Kayak kita memberikan statement mengenai goals yang pengen kita tuju gitulah. Setelah itu next ke body part, yaitu kita bisa lihat mengenai relevance of the course, mengenai relevansi kursus atau mata kuliah yang kita ambil. Di sini kita bisa isi mengenai explain how the content of the course align with your goals. Bagaimana isi dari mata kuliah tersebut atau kursus tersebut itu bisa berdampingan dengan goals kamu, kayak bisa membantu uplifting your career gitulah intinya. Setelah itu kita bisa lihat highlight specific skills or knowledge you expect to gain from the course. Jadi kita itu bisa highlight specific skills kita atau pengetahuan kita, apa yang kita expect dari mata kuliah atau kursus yang kita apply gitulah. Kita itu kalau bisa highlight juga apa yang kita dapeti setelah kita mengikuti kursus ini atau setelah kita apply bantuan keuangan ini. Setelah itu, body part yang kedua yaitu application of knowledge. Di sini kita menjelaskan bagaimana plan kita atau rencana kita untuk apply yang pengen kita pelajari tadi terkait current role kita atau future aspirations. Kayak describe your plan to apply what you learn in your current role or future aspirations. Kita menjelaskan rencana kita untuk apply apa yang kita pengen apply di current situation kita. Terus kita bisa lihat provide examples of how the course will help you overcome specific challenges or advance in your career or studies. Kayak kita memberikan contoh spesifik bagaimana mata kuliah yang kita apply ini atau course yang kita apply ini itu bisa membantu kita menghadapi tantangan ataupun challenge yang berada di depan kita. Misalkan aku yang tadi itu ya, mengenai apply smart cities, itu kita bisa menjelaskan misalkan through applying this course, misalkan I could overcome my financial aid problem because bla 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 gitu. Terus yang terakhir yaitu conclusionnya, itu berisikan reiterate the importance of the course for your goals. Kayak kita menjelaskan kayak lagi kepentingan apa yang penting gitulah dengan course ini bisa membantu goals kita. Terus yang terakhir itu kita bisa express your enthusiasm and commitment to making the most out of the course. Kayak kita mengekspresikan diri kita secara entusiastik gitu, secara komitmen bahwa kita itu mau menyelesaikan course ini sampai akhir. Next. Nah, ini terkait contoh essay untuk nomor yang kedua, yaitu how will your selected course help your goals. Di sini aku ada contoh essay buat yang kedua, yaitu yang pertama tadi, introduction. I'm eager to enroll in the course, misalkan Smart Cities on Coursera, because it directly aligns with my goals of, misalkan becoming misalkan sambungkan dengan cita-cita kita ataupun goals yang kita pengen. Terus selanjutnya yaitu body part of the essay, itu kita bisa jelaskan. Misalkan ini ada contohnya, the curriculum of this course is designed to provide in-depth knowledge of misalkan smart cities. These are essential skills for my intended career path. Kayak ini esensial untuk kepentingan kayak karirku ke depannya gitu. Terus kita kasih contohnya. Tadi kan be spesifik untuk memberikan contoh. For example, as someone aspiring to be, misalkan cita-cita kita itu kita sambungkan, atau your future roles kita, ataupun goals yang kita pengen, kayak understanding mengenai topik, misalkan understanding about the topic smart cities is crucial for analyzing city, kayak how to analyze
di sini misalkan kayak bagaimana kita menganalisis kota termasuk ke kategori smart city atau enggak gitu lah. Terus di sini kita bisa elaborasikan lebih lanjut kayak furthermore, the course offers practical application and projects that will allow me to apply theoretical knowledge in real world scenarios. This hands-on experience is invaluable for building my competence and confidence in bla 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 bla. Kita sebutkan spesifik detail yang terkait course kita gitu kayak kita sambungkan. Terus kita jelaskan kayak by completing this course kayak dengan menyelesaikan mata kuliah atau course ini I will be better equipped to misalkan kayak kamu akan menjadi lebih baik untuk misalkan kayak tadi smart cities itu jelaskan lebih baik dalam apa gitu. Terus nextnya yaitu this will not only enhance my current capabilities but also open up new opportunities for advancement in my career. Kayak ini gak hanya membantu aku untuk mencapai kayak goals tentunya juga membuka peluang kita kan dengan adanya Coursera ini juga membantu kita ataupun berkesempatan untuk shifting career. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang merasa salah jurusan, mungkin bisa shifting career ya lewat Coursera ini kayak misalkan tidak hanya membuka kayak peluang bagiku tapi juga kayak membuka peluang baru gitu untuk shifting karir ataupun mengubah karir kita ke depannya. Terus bagian kesimpulannya ini contohnya in conclusion the Smart Cities course is integral to achieving my professional objectives. I'm highly motivated to learn and apply these skills. Kayak kita menunjukkan entusiastik kita yang tadi itu and I'm confident that it will significantly contribute my career development kayak gitu. Terus kita ajukan rasa terima kasih kita terkait applying financial aid tadi. Kayak kita menunjukkan rasa terima kasih kita gitulah. Contohnya yaitu thank you for considering my application for financial aid. Nah, itu untuk contoh essay yang kedua. Bisa di next. Nah, ini udah gak terasa udah selesai ternyata ya. Ini bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya lebih lanjut bisa email aku atau bisa DM di Instagram. Mungkin sekian pemaparan materi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti terkait yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Kak Danu atas materi yang sangat luar biasa. Dari peserta mungkin bisa memberikan reaction tepuk tangan untuk Kak Danu. Terima kasih Kak Danu. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab yang dilakukan selama 15 menit. Kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya dapat langsung raise hand dan memperkenalkan diri. Dan kepada operator yang bertugas mohon dibantu untuk menampilkan di layar bagi peserta yang ingin bertanya. Iya, silakan Mbak Sakina. Dimohon untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya ya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pertama-tama saya mau perkenalkan diri, nama saya Sakina. Saya dari Universitas Sriwijaya ya, dari Sumsel, agak jauh. Kebetulan saya itu teman SMP-nya Danu. Halo Danu, long time no see. Aku mau tanya nih, ini soal Coursera ya. Kan aku lumayan interest juga untuk ngumpulin sertifikat gitu ya, since aku lagi liburan kuliah gitu. Nah, yang mau aku tanya tuh, kemarin aku udah pernah ikut, tapi dari Google Digital Garage.
Nah, untuk dapat sertifikat tuh sistemnya sama, ada nilai minimal ya untuk kita bisa dapat sertifikat gitu. Cuman kalau di Google Digital Garage itu kita tuh dikasih beberapa kali opportunity untuk coba ulang gitu. Kalau misal nilainya tuh belum nyampe nilai minimum gitu. Nah, apakah itu juga berlaku di Coursera gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua aku mau tanya, ini kan ada skill-nya ya, kayak beginner, terus intermediate, sampai advance gitu. Apakah nanti di sertifikatnya itu akan ada keterangan tersebut gitu. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sakina. Dimohon kepada narasumber untuk langsung menjawab pertanyaan. Oke, terkait pertanyaan pertama yaitu apakah kita bisa kayak ngulang gitu kan ya, kayak intinya kalau misalkan nilai yang kita dapatkan itu gak sesuai misalkan, itu bisa banget kita ngulang. Misalkan aku pernah waktu itu ngulang ngambil kayak engineering, kayak coba-coba aku dari skill dasar waktu itu aku nyoba mengenai energi angin misalkan. Aku waktu itu aku sempat remedian kayak ngulang lagi, malah aku 2 kali ngulangnya waktu itu. Kalau bahwa aku tuh nggak lolos kayak semacam UTS-nya gitu atau tesnya gitulah. Nanti kalau udah ngulang, setelah kita udah sukses lagi, misalkan awalnya, misalnya kan KKM-nya itu 80 ya, aku dapat 70, terus 75, terus 80. Terus pas aku udah lolos itu, bisa masuk ke tahap selanjutnya gitu. Terkait sertifikat, itu setauku ya, itu nggak ada sih tulisan advance atau apa-apanya gitu. Cuma di sertifikatnya itu kita bisa lihat bahwa yang memberikan otorisasi atau tanda tangan itu pihak departemen yang berkaitan. Misalkan kayak aku kemarin kan ambil positive psychology dari um, University of North Carolina. Itu nanti di sertifikatku itu ada logo universitas dari North Carolina, terus ada tanda tangannya pihak departemen atau pihak fakultasnya gitulah. Pokoknya dari pihak mereka yang udah bekerja sama. Jadi tentunya ini kayak resmi banget dan juga diakui secara internasional bahwa kita telah mengikuti course ini gitu. Mungkin itu aja. Kalau ada follow up question boleh ditanyakan. Oke, udah aman dari aku. Thank you so much, Danu. Oke, mungkin dari peserta lainnya ada pertanyaan lagi, silahkan bisa raise hand. Oke, mungkin kayak kita selagi nunggu pertanyaan lainnya, mungkin aku bisa langsung share screen terkait tampilan Coursera ya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Nah, ini misalkan di home ya, aku pengen apply yang tadi. Ini aku pengen langsung ya, biar kayak langsung pengalaman teman-teman bisa langsung tahu. Misalkan aku pengen apply ini yang tadi ya, Smart Cities. Kalau yang free ini, biasanya kan ada yang tampilan free, kayak enroll for free. Ini kita cuma dapat limited access, kita nggak bisa akses secara total, kita nggak bisa ikut, apanya itu namanya, nggak bisa ikut ujiannya. Selain itu, ini juga ada pengajarannya itu diajarkan dalam bahasa apa. Misalkan kan ada video pembelajaran nanti. Ini nanti video pembelajarannya itu ternyata diajarkan dalam bahasa Inggris. Selain itu juga ada 22 bahasa yang tersedia. Misalkan kita pengen ini bahasa-bahasa yang subtitle yang tersedia di videonya nanti. Ada Perancis, Italia, Spanyol, bahasa Indonesia juga ada untuk kayak captionnya gitulah terkait video pembelajaran gitu. Ngomongnya tetap bahasa Inggris, cuma captionnya itu penjelasannya itu bahasa Indonesia nanti. Nah setelah itu nanti kan teman-teman bisa lihat ini beginner level atau apa. Terus kita bisa apply financial aid available, continue to the application. Terus ini kita pilih college degree, ini ada high school yang masih SMA, ini buat yang S2 ataupun yang mungkin yang lagi bekerja ataupun yang lainnya gitu other. Yang masih S1 bisa pilih college degree, terus annual income-nya ini kita pilih 0 aja.
atau pendapatan atau gaji kita kan nggak mungkin ya. Mungkin masih ada yang kerja sih. Terus kita pilih mata uangnya. Ini kita otomatis yang rupiah ya kita pilihnya. Setelah kita pilih itu terkait employment kita. Itu kita kayak keadaan kita sekarang ada yang student kan otomatis mahasiswa, ada yang sedang unemployed, belum punya pekerjaan, ada yang udah punya pekerjaan full time, ada yang part time. Itu kita bisa pilih. Setelah itu kita ini apply essay. Ini essayku yang sebelumnya auto sih, auto generated. Jadi kayak belum keubah. Misalkan ini ya, next. Terus ini kita pilih aja langsung ke nol. Kita bayarnya kan pengen 0 rupiah, pengen gratis bantuan keuangannya. Aslinya 782.000 ini full price-nya itu. Terus kita geser ke nol buat gratis. Terus kita kayak buat essay yang kedua sebanyak kurang lebih ya 150 kata. Terus kita centang dan kita tulis ulang ini I agree to the terms above, kayak menulis ulang terus I'm not a robot and review. Setelah kita review nanti itu akan memakan waktu sekitar 2 minggu gitulah untuk hasil reviewnya gitu. Nah, ini contohnya salah satu contoh yang masih dalam progres courseku ini. Aku ambil course Sustainable City spesialisasi, kayak spesialisasi kota berkelanjutan. Aku pengen belajar apa gitu. Ini misalkan di course yang ini aku belajar mengenai Sustainable Regional Principle Planning and Transportation dari Johns Hopkins University. Ini kita bisa lihat gini tampilannya nanti. Nah, ini di kayak minggu pertama ini week 1 itu kita bisa lihat misalkan ini ya membaca selama 10 menit. Jadi ini semacam materi awal gitulah kayak baru briefly mengenai mata kuliah yang kita ambil. Kayak pengenalan mata kuliah secara 10 menit. Terus di sini ada student introduction. Ini aku bisa ngerjain resume ya. Terus ini akan ada baca selama 10 menit kayak materi. Terus akan ada semacam perkuliahan gitu. Cuma ini dalam bentuk video pembelajaran dari instrukturnya yang tadi. Video pembelajarannya itu selama 8 menit. Yaitu mengenai pemahaman mengenai pertumbuhan misalkan. Terus akan ada video pembelajaran lagi 6 menit. Terus akan ada video terus kayak penjelasan. Jadi kayak kita nggak cuma sekonyong-konyong baca doang tanpa penjelasan. Jadi kita cuma ada baca plus penjelasan itu juga. Setelah itu nanti akan ada video. Nah, ini akan ada kuis. Kuis 16 pertanyaan gitulah mengenai Sustainable Regional Fundamentals gitu. Ini minggu pertama. Terus kita bisa next ke minggu kedua. Kalau minggu pertama itu udah, akan ada semacam kuisnya lagi, sekitar 13 pertanyaan. Nanti setelah kita selesai, oh ini juga akan ada semacam, apa itu namanya, fasilitas lain, yaitu forum diskusi untuk kita. Misalkan ini aku tunjukin yang mata kuliah yang udah aku tempuh sebelumnya ya, yang udah sukses. Kita ke completed. Yang tadi yang progress. Misalkan ini positive psychology, ini aku apply ya. Setelah di University of North Carolina Chapel Hill, itu kita bisa lihat view certificate. Jadi sertifikatnya ini juga resmi dan juga akan ada linknya gitulah di sertifikatku. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti nilai akhirnya itu berapa yang kita dapat dari kursus ini. Terus kita bisa lihat ininya, bahwa Dan Firman Saya Nada itu setelah sukses menempuh mata kuliah positif psychology, an online non credit course kayak tanpa konvensi SKS gitulah, diotorisasi oleh pihak di University of North Carolina at Chapel Hill yang ditawarkan melalui Coursera. Nah, ini tanda tangannya juga resmi dari Barbara L. Fredrickson, PhD, Department of Psychology dari University of North Carolina at Chapel Hill. Jadi ini resmi ya teman-teman. Kayak akan ada tanggalnya juga kapan ini aku selesai, kayak September 24, 2021 aku telah menyelesaikan mata kuliah ini atau kursus ini. Ini juga akan ada link verifikasi bahwa ini itu benar-benar asli dan real punyaku gitu dari ini. Jadi nggak bisa kayak fake gitulah. Nah, ini skill-skill yang kita bisa pelajari dari
mata kuliah di atas atau course di atas. Misalkan ini skill yang bisa aku dapatkan yaitu gratitude, kindness, meditation, and positive psychology. Mungkin sekian. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Oke, peserta yang mau bertanya bisa raise hand ya teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi tadi ada tambahan dari Kak Danu, pemaparan langsung melalui websitenya Coursera. Mungkin aku mau sambil nunggu ada yang bertanya nih Kak, aku mau tanya ke Kak Danu. Nih kan Kak Danu salah satu penerima award ISMA. Itu gimana Kak perasaannya keterima, lalu tahapan-tahapan yang dilalui itu gimana? Mungkin dari teman-teman juga pengen tahu prosesnya gitu Kak. Kalau terkait perasaan sih otomatis ya seneng banget. Juga di sisi lain juga unexpected banget, kayak nggak nyangka gitulah bakalan keterima. Terus selain itu aku juga mempersiapkannya itu dalam waktu yang cukup lama. Kalau pribadi masing-masing kan beda ya. Otomatis udah ada yang bisa mempersiapkan dalam waktu mepet, ada yang udah mempersiapkan dalam waktu misalkan sebulan. Kalau aku ini tipe orangnya butuh persiapan yang lama gitulah buat mempersiapkan terkait ISMA ini yang kemarin 2024 ini. Nah, itu aku kemarin belajar banget dari dasar, mulai dari bahasa Inggris, terus mengenai seleksi dokumen yang diberikan oleh pihak ISMA. Kayak misalkan seleksi dokumen pertama, kita melengkapi identitas diri kita, IC, mengisi 4 IC, terus kita akan ada kebinekaan tes, kalau udah lolos itu akan ada interview gitu. Kalau udah interview otomatis lolos, kalau udah dinyatakan lolos gitu. Dan juga kemarin aku itu ada rekomendasi buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris dari dasar, yaitu pakai aja Duolingo. Kemarin aku juga pakai Duolingo juga kok buat belajar, dan buat tesnya juga pakai Duolingo English Test juga. Ya mungkin segitu sih. Oke, terima kasih Kak Danu. Oke teman-teman, karena keterbatasan waktu juga, mungkin saya cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab pada acara kali ini. Baik hadirin yang saya hormati, sebelum saya menutup kegiatan internasional Certification How to Get Financial Aid from Coursera, pada siang hari ini saya akan membacakan kesimpulan dari acara ini. Coursera ini tidak hanya menjadi platform yang menjamin inovasi pembelajaran dan produktivitas, namun juga terus merancang cara dan jalur yang dapat sepenuhnya diakomodasi oleh lapisan masyarakat yang lebih profesional dalam platform pembelajaran. Coursera berfungsi sebagai perlindungan bagi mereka yang ingin tumbuh dan belajar secara tidak konvensional, namun tidak mampu melakukannya karena krisis moneter. Hal inilah yang dipahami oleh Coursera dan menjadikannya platform yang sangat direkomendasikan bagi orang lain yang ingin mengembangkan keterampilan mereka. Izin mengingatkan juga bagi peserta untuk segera melakukan presensi sebelum acara hari ini ditutup, karena link hanya dibuka selama 10 menit saja ya teman-teman.
Untuk linknya sudah dikirim di chat Zoom. Oh iya, aku izin masuk dulu buat teman-teman yang merasa pengen banget dan tertarik buat ikut mentoring session terkait apply financial aid tadi. Nanti akan ada informasi lebih lanjut di grup ya teman-teman. Oke, teman-teman, sembari melakukan presensi, demikianlah acara pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber hebat yang mau membagikan ilmunya kepada teman-teman peserta hari ini. Terima kasih Kak Danu, dan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang berkenan hadir pada kegiatan internasional Certification How to Get Financial Aid from Coursera Puskap 2024. Semoga dengan adanya kegiatan pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Rahmita Dwi Yunisa selaku moderator pada acara hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kegiatan Puskap selanjutnya yang pastinya akan sangat menarik. Terima kasih. Untuk peserta sudah bisa dipersilakan untuk live dari Zoom.